Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang integral matematika atau integral fungsi aljabar. Apakah itu integral? Nanti akan kita pelajari mulai dari pengertian integral dulu. Ini yang kelas 11 program bahasa, program IPA, program IPS. Ini harus mempelajari integral. Apa sih manfaatnya? Kita lihat di internet ya. Manfaat integral. Nah, ini manfaat integral. Ini dalam kehidupan sehari-hari banyak. Ya, banyak itu apa? Itu muncul, ada yang di kehidupan sehari-hari, ada yang di kedokteran, ada yang di bidang ekonomi. Itu manfaatnya banyak. Kalau ingin tahu secara detail, pelajari dengan baik-baik masalah materi integral ini. Lanjut ya. Yuk belajar tentang integral. Kebetulan ada materi matematika umum untuk kelas 11 SMA. Berarti untuk program bahasa, program IPA, program IPS. Di semester 2 pada bagian terakhir itu mempelajari tentang integral. Langsung aja. Ini ya. Integral itu kita akan belajar tentang integral tak tentu yang dalam bahasa Inggris disebut indefinite tak tentu, indefinite integral, maupun ada yang juga menyebut sebagai antiderivatif, merupakan sebuah bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi menghasilkan suatu fungsi baru. Ini jelas, sudah paham? Fungsi ini belum mempunyai nilai pasti sampai cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tidak tentu ini disebut sebagai integral tak tentu. Tak tentunya berarti ada nilai yang pasti, kemudian sampai pengintegralannya menghasilkan fungsi tidak tentu. Jadi itu pengertiannya. Jadi pengertian integral adalah suatu bentuk pada operasi matematika yang menjadi kebalikan atau yang biasa juga disebut sebagai inverse. Kebalikan itu artinya inverse itu kebalikan. Jadi integral itu adalah kebalikan dari operasi turunan atau inverse dari operasi turunan, serta limit dari jumlah maupun limit dari suatu luas daerah tertentu. Kemudian berdasarkan pengertian di atas, terdapat dua macam hal yang harus dilaksanakan dalam operasi integral, yang mana keduanya telah dikategorikan menjadi dua jenis integral. Antara lain integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan, atau yang biasa juga disebut sebagai integral tak tentu. Inverse dari turunan. Kemudian serta yang kedua, integral sebagai limit dari jumlah maupun suatu luas
daerah tertentu yang disebut sebagai integral tentu. Jadi integral itu ada dua, satu integral tak tentu, yang satunya lagi integral tentu. Dan tentang pengertian integral tak tentu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya tadi, integral tak tentu atau yang dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai indefinite integral, maupun ada juga yang menyebutkan sebagai antiderivatif atau anti turunan, merupakan sebuah bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi menghasilkan suatu fungsi baru. Jadi fungsi itu diintegralkan, berarti integral itu operasi, ya operasi. Hasilnya nanti adalah fungsi yang baru, juga berupa fungsi. Bulat kan? Enggak kalau bulat. Intinya gini, integral itu operasi dalam matematika yang diberlakukan terhadap sebuah fungsi, yang hasil dari pengintegralan juga merupakan fungsi, tapi fungsi yang baru, artinya berbeda dengan fungsi yang sebelumnya yang diintegralkan. Fungsi ini belum mempunyai nilai pasti sampai cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tidak tentu ini disebut sebagai integral tak tentu. Tak tentunya ini yang kita garis bawahi. Lanjut, kalau belum jelas, ini perhatikan di sini. Apabila f itu berwujud integral tak tentu dari sebuah fungsi f ini f kapital, maka f aksen, membacanya f aksen sama dengan f aksen, f kapital aksen sama dengan f, artinya apa? Turunan dari f kapital ini sama dengan f kecil. Proses memecahkan antiderivatif adalah antidiferensiasi. Antiderivatif yang berhubungan dengan integral lewat teorema dasar kalkulus, serta memberi cara mudah untuk menghitung integral dari berbagai fungsi. Terus kita sekarang akan membicarakan tentang integral tak tentu. Integral tak tentu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, integral tak tentu dalam matematika merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Saya dinamakan antiderivatif. Anti artinya inverse. Turunan dari sebuah fungsi apabila diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Turunan dari sebuah fungsi, ya, turunan dari sebuah fungsi apabila diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Masih bingung kan? Nah, kita lanjutkan biar nggak bingung. Mari perhatikan baik-baik contoh dari beberapa turunan dalam fungsi aljabar di bawah ini. Perhatikan, kita akan berbicara integral tapi melalui dari turunan, karena integral itu adalah anti dari turunan, anti derivatif. Sekarang turunan dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3, turunannya adalah y aksen sama dengan 3x pangkat 2. Jadi pangkatnya itu nih 3, ditaruh di depannya x. Kemudian pangkat dari x yang semula 3 dikurangi 1 menjadi 2. Jadi pangkatnya turun. Terus yang kedua y sama dengan 8 pangkat 3 plus y sama dengan x pangkat 3 plus 8. Ini turunannya adalah y aksen sama dengan 3x pangkat 2, sama dengan yang tadi, meskipun di sini ditambah 8. Begitu juga
ketika di sini ditambah 17, turunnya sama 3x pangkat 2. Dan ketika ini Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 6, turunannya sama. Jadi meskipun di sini tidak ada tambahnya, ini ditambah 8, ini tambah 17, ini dikurangi 6, turunnya sama, yaitu Y aksen sama dengan 3x kuadrat. Seperti yang telah kita pelajari pada materi turunan, ini tadi maksudnya, variabel dalam sebuah fungsi akan mengalami penurunan pangkat dari pangkat 3 menjadi pangkat 2. Ya, berdasarkan contoh di atas, maka dapat diketahui jika terdapat banyak fungsi yang mempunyai turunan yang sama, yaitu Y aksen sama dengan 3x kuadrat. Banyak fungsi yang mempunyai turunannya sama. Maksudnya ini banyak fungsi, ini ada 4 fungsi. Masih banyak lagi kalau kita misalkan tambah 10 kurangi 25 ditambah apa gitu, sama turunnya Y aksen sama dengan 3x pangkat 2. Paham? Kemudian fungsi dari variabel X pangkat 3 maupun fungsi dari variabel X pangkat 3 yang dikurang atau ditambah pada sebuah bilangan, contohnya yang ini tambah 8, tambah 17, tambah min 6, maksudnya yang ini tadi. Yang ini tadi, yang di atas itu, mempunyai turunan yang sama. Apabila turunan ini kita integralkan, turunan ini maksudnya mana? Yang ini Y aksen, ini diintegralkan, maka harusnya akan menjadi fungsi awal. Fungsi awal itu yang mana? Ya yang sebelah ini, sebelah kirinya. Karena integral itu anti turunan atau inverse dari turunan, berarti jika Y aksen ini diintegralkan, maka hasilnya harus yang kiri ini. Ini. Jadi Y aksen sama dengan 3x kuadrat ini diintegralkan, harusnya hasilnya adalah Y sama dengan X pangkat 3. Yang ini, yang kedua, Y aksen sama dengan 3x pangkat 2, kalau diintegralkan sama dengan Y sama dengan X pangkat 3 plus 8. Maksudnya begitu. Tetapi dalam kasus yang tidak diketahui fungsi awal dari sebuah turunan, yang tadi itu, yang kiri tidak tahu misalkan, yang ditahu adalah yang kanan, maka hasil integral dari turunan tersebut bisa kita tulis menjadi fx sama dengan Y sama dengan X pangkat 3 plus C. Jadi di sini C ya dapat nilai, dengan nilai C dapat berapapun. Berapapun maksudnya apa? Ya ini deh, plus 8 plus 17 min 6. Jadi C-nya ini yang tidak tentu, bisa plus 8, bisa plus 17, atau min 6. Dan C ini disebut konstanta integral. Integral tak tentu dari sebuah fungsi dinotasikan. Dinotasikan itu artinya dilambangkan. Ya, ini dilambangkan seperti berikut. Ini membacanya integral fx dx. Jadi membacanya harus lengkap. Integral fx dx. Integral dengan dx ini satu kesatuan. Jadi membacanya harus lengkap. Integral fx dx. Tidak boleh dibaca integral fx gitu saja. Harus diikuti dx, karena integral dengan dx itu pasangan. Ya, pasangan. Bisa jadi integral fx dA gitu. Artinya pengintegralan ke arah ke A. Kalau integral fx dx, pengintegralannya ke arah x. Itu. Jadi seumpama mobil itu integral adalah sopirnya, dx ini arahnya.
dalam notasi di atas dapat kita baca integral terhadap X. Notasi disebut integran. Dx-nya itu integran. Secara umum, integral dari fungsi fx merupakan penjumlahan fx dengan c. Atau integral fx dx sama dengan f kapital X. Karena turunan dari f kapital sama dengan f kecil. Sebab integral dan juga turunan saling berkaitan, maka rumus integral bisa didapat dari rumus penurunan. Ya. Jadi rumus integral itu didapat, ini rumus integral ini bisa didapat dari rumus penurunan. Apabila turunan itu sama dengan dx, ini kan kalau turunan ya, apabila turunan itu dx d per dx dari a per n plus 1 x pangkat n plus 1, maka akan sama dengan a x pangkat n. Nah, kok bisa? Ini coba kita turunkan. Turunan itu kan pangkatnya turun. Jadi pangkatnya dari x n plus 1 diturunkan ke sini. Ya, sebelahnya a, maka n plus 1 dibagi n plus 1 kan habis. Maka ini akan sama dengan a saja. Kemudian pangkatnya dari n plus 1 turun 1, artinya dikurangi 1. N plus 1 dikurangi 1 kan tinggal n. Maka rumus integral aljabar didapat, ini rumus integral aljabar didapat, maka integral. Karena turunannya ini, turunannya yang kiri sama dengan yang kanan, karena turunan dari a per n plus 1 x pangkat n plus 1 sama dengan a x pangkat n, maka integral dari a x pangkat n dx akan sama dengan a per n plus 1 sama dengan x n plus 1 plus c. Perhatikan baik-baik ini rumus integral. Integral dari a x pangkat n, jadi x itu pangkatnya n. Pangkat dari x adalah n, maka hasil integralnya pangkatnya ditambah 1. Jadi pangkatnya naik. Terus kemudian pangkat n ditambah 1 ini dibuat pembagi dari a-nya. Jangan lupa ditambahi c. Ini tambahi c. C ini sebagai tanda bahwa ini integral tak tentu. Tapi ini ada syaratnya. Dengan syarat apabila n tidak sama dengan min 1. Ya. Dengan syarat n tidak sama dengan min 1. Pangkatnya nggak boleh min 1. Tuh, ini kok 1. Ini salah tipe, Kemudian perhatikan contoh langsung. Contohnya ini integral 4x pangkat 3 dx. Nah, x pangkat 3. Nah, ini x pangkat 3. Maka hasilnya nanti menjadi x pangkat 3 ditambah 1. Kemudian 4-nya dibagi dengan 3 tambah 1. Nih. Nah, ini hasilnya jangan lupa ditambahi c. Maka ini akan sama dengan x pangkat 4 plus c. Dari mana kok x pangkat 4? Ini 4/4-nya kan habis. Jadi tinggal x pangkat 4 plus c. Tuh, contoh yang kedua. Integral dari 1 per x pangkat 3 dx. Nah, di sini bentuknya itu integral 1 per x pangkat 3. Ini harus kita rubah dulu. Menjadi x pangkat. Gitu.
Jadi maka ini akan sama dengan integral x pangkat min 3 dx. Nah, n-nya jadi min 3, maka sama dengan 1 per min 3 ditambah 1, x pangkat min 3 plus 1. Jangan lupa plus c. Sehingga ini akan sama dengan 1 per, ini min 3 ditambah 1 kan min 2. Maka 1 per min 2 hasilnya berarti min 1 per 2 x pangkat min 2 plus c. Karena pangkatnya negatif, ini bisa kita ubah ke pangkat positif dengan cara ditulis di bawah. Pangkat x-nya ditulis di bawah. Jadi di sini x pangkat 2. Nggak ada negatifnya yang di 2. Di pangkatnya nggak ada negatifnya. Jadi hasilnya min 1 per 2 x pangkat 2 ditambah c. Perhatikan contoh yang ketiga sekarang. Contoh yang ketiga, ini dengan contoh dua contoh sebelumnya bedanya di sini. Nih di min-nya ini di min-nya. Kalau yang ini tadi kan tidak ada, ini kan tunggal, satu suku saja. Ini juga satu suku saja. Kalau yang ini sudah sesuai dengan rumus. Untuk yang pertama ini, contoh yang pertama sesuai dengan rumus. Contoh yang kedua ini enggak sesuai dengan rumus bentuknya, maka harus disesuaikan dengan rumus dulu. Contoh yang ketiga ini ada operasi di antara dua suku, yaitu integral 4x pangkat 3 min 3x pangkat 2 dx. Ini akan sama dengan 4 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1. Jadi pangkatnya ditambah 1, pangkatnya naik gitu aja. Jadi integral itu naik, pangkatnya naik gitu ya. 3 tambah 1. Jangan lupa di sini diper dari pangkat itu. Jadi 4 dibagi dengan pangkatnya yang baru. Ditambah, kemudian di sini pangkatnya 2, pangkatnya dibuat naik 1. Jadi x pangkat 2 plus 1. Kemudian yang di sini juga jangan lupa dibagi dengan x tambah 1. Jangan lupa plus c. Hasilnya ini 4 per 4, berarti enggak usah ditulis, hasilnya 1. Berarti ini tinggal x pangkat 4 ditambah x pangkat 3. Pangkat 4 ditambah x pangkat 3 plus c. Kemudian cara membaca integral tak tentu. Cara membaca integral tak tentu. Setelah membaca uraian di atas, tahukah kalian membaca kalimat integral? Integral dibaca seperti ini. Jadi yang dibaca adalah integral tak tentu dari fungsi fx terhadap variabel x. Jadi kalau di sini nggak nampak ya. Jadi ini yang dibaca integral tak tentu dari fungsi fx terhadap variabel x. Ini mungkin yang tidak nampak itu bentuknya gini. Bentuknya gini. Nah, ini integral dari fungsi x terhadap x. Dx-nya ini kalau dibaca integral fx dx. Mempunyai pengertian integral terhadap fungsi x ya. Integral fx terhadap x. Dx-nya itu mengandung pengertian itu tadi, terhadap. Kalau rumus-rumusnya sudah dijelaskan tadi ya. Jadi kalau integral ax pangkat 2 dx jadinya apa ya, tinggal pangkatnya itu ditambah 1. Ini ada tipe, ini harusnya ini n. Kalau 2 berarti di sininya berapa, 3, dan a per 3 x pangkat 3 plus c gitu. Kemudian untuk pengembangan rumusnya itu, ini namanya integral substitusi. Pengembangan rumusnya seperti ini ya. Integral ax plus b pangkat n dx ya, dx.
ini kurang dx nya, jadi tipu. Mari perhatikan baik-baik contoh dari beberapa turunan dalam fungsi aljabar di bawah ini. Ini kembali lagi ya pengertian integral tadi ini ya, mengenai contoh turunan yang ini. Silahkan lihat lagi pada sebelumnya yang ada di atas, yang ini tadi ya. Ini berarti turunan dari Y. Tadi turunan dari Y itu kalau diintegralkan akan sama dengan Y, tapi ini kan sama semua. Kalau ini berarti kalau 3x kuadrat itu diintegralkan, hasilnya bisa x pangkat 3, bisa x pangkat 3 plus 8, bisa x pangkat 3 plus 17, bisa x pangkat 3 min 6, bisa x plus ya, gitu, x pangkat 3 plus berapa, x pangkat 3 min berapa gitu. Itu semua adalah integral dari 3x pangkat 2. Makanya hasilnya nanti pasti ditulis x pangkat 3 plus C. Untuk pengertian integral sampai di sini dulu. Tentang contoh integralnya kita lanjutkan di video berikutnya, agar nggak ketinggalan tentang materi integral ini. Lebih baik kalian subscribe channel ini dan diaktifkan notifikasinya. Cara mengaktifkannya gimana? Itu ditekan, diklik tanda loncengnya. Terima kasih. Yang merasa ini berguna silahkan di like, kalau nggak berguna silahkan di jempol ke bawah. Itu bagi yang sudah share video ini ke media sosial kalian, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.